Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah akuntansi biaya. Kita masuk ke pertemuan 11, Departemenisasi BOP. Langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Pertama, penyusunan budget BOP per departemen. Terdiri dari tahapan A. Penaksiran biaya langsung departemen, direct department expenses, yaitu biaya yang hanya dinikmati oleh departemen itu sendiri. B. Penaksiran biaya tak langsung departemen, indirect department expenses, yaitu biaya yang dinikmati oleh lebih dari satu departemen. C. Distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. D. Penjumlahan taksiran BOP per departemen. 2. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Terdiri dari beberapa metode. Metode alokasi langsung, yaitu biaya overhead tiap-tiap departemen pembantu dialokasikan secara langsung ke departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi bertahap digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi juga dipakai oleh departemen pembantu lainnya. Jenis metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap terdiri A. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ada metode alokasi kontinu, ada metode aljabar. B. Metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode alokasi urutan yang telah diatur. 3. Perhitungan tarif pembebanan BOP. Setelah diketahui jumlah taksiran BOP departemen produksi, maka dibuat tarif BOP per departemen produksi. Caranya sama dengan pertemuan 10. Contoh 1. PT Elionasari mengolah produknya melalui 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu, Departemen X, Y, dan Z. Anggaran biaya overhead pabrik per departemen untuk tahun 19X1 sebagai berikut. PT Elionasari, anggaran biaya overhead pabrik per departemen. BOP langsung, diantaranya biaya bahan penolong. Departemen A 550, Departemen B 750, Departemen X 50, Departemen Y 75, Departemen Z 25. Jumlahnya 1.450. Biaya bahan bakar. Departemen pembantu Y 1.000. Departemen lainnya tidak ada. Totalnya 1.000. Biaya tenaga kerja tak langsung. Departemen A 750, Departemen B 800, Departemen pembantu X 200, Departemen pembantu Y 150, Departemen pembantu Z 100. Totalnya 2.000. Biaya kesejahteraan karyawan. Departemen produksi A 250, Departemen produksi B 300,
Departemen Pembantu X 50, Departemen Pembantu Y 30, Departemen Pembantu Z 25. Totalnya 665. Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Departemen Produksi A 400, Departemen Produksi B 500, Departemen Pembantu X 300, Departemen Pembantu Y 100, Departemen Pembantu Z 75. Totalnya 1.375. Nah, ini dijumlahkan BOP langsungnya. Yang A kita jumlahkan, jumlahnya 1.950. Untuk B kita jumlahkan 2.350, X 600, Y 1.355, dan Z 225. Total keseluruhannya 6.480. BOP tak langsung per departemen. Nah, totalnya 400 untuk biaya depresiasi gedung. Nah, 400 ini dialokasikan, didistribusikan berdasarkan tabel ini, biaya overhead pabrik. Untuk departemen A itu 25%. 25% dari mana? Luas lantainya 2.000 dibagi totalnya 8.000 dikali 100%. Nanti yang B didapat 30% dari 2.400 dibagi 8.000 dikali 100%. Begitu yang lainnya Y, X, Z. Untuk departemen A 25% dikali 400 didapat 100. Untuk departemen B 30% dikali 400 didapat 120. Untuk departemen Y 19% dikali 400 didapat 76. Untuk departemen Y 10% dikali 400 40. Untuk departemen Z 16% dikali 400 didapat 64. Jadi distribusi BOP-nya dilihat dari luas lantai setiap departemen. Ini luas lantainya setiap departemen. BOP tak langsung yang kedua, biaya asuransi gedung. Di mana biaya asuransi gedungnya 500. Nah, dari 500 dialokasikan untuk departemen A 25% dikali 500, 125. Untuk departemen B 30% dikali 500, 150. Untuk departemen X 19% dikali 500, 95. Untuk departemen Y 10% dikali 500, 50. Untuk departemen Z 16% dikali 500 didapat 80. Setelah ini dijumlahkan BOP tak langsungnya. Nah, totalnya 900, ini dijumlahkan ke bawah. Untuk departemen A kita jumlahkan totalnya 225. Departemen B totalnya 270. Departemen X 171, Departemen Y 90, dan Departemen Z 144. Nah, jadi ditotalkan jumlah BOP langsung yang ada di atas. BOP langsungnya
kita jumlahkan dengan BOP tak langsung. Ini ditambah 900. Nah, ini hasilnya 7.380. Untuk departemen A, BOP langsung 1.950 ditambah 225. Ini totalnya. Departemen B 2.350 ditambah 270, 2.620. Departemen X 600 ditambah 171, 771. Departemen Y 1.355 ditambah 90, 1.445. Departemen Z 225 ditambah 144, 369. Setelah ini, data yang jumlah BOP ini kita pindahkan ke bawah sini, ya, untuk departemen A, B, X, Y, Z saja, ya, totalnya nggak usah dipindahkan. Jadi kita pindahkan tadi, ya. Nah, dari sini kita cari untuk alokasi departemen pembantu untuk departemen produksi. Kita lihat yang di atas ini, taksiran jasa departemen pembantu yang dipakai oleh departemen produksi. Departemen Z itu dipakai A 75%, dipakai B 25%. Kita lihat yang di bawah, departemen Z berapa? 369. Ini dipakai untuk departemen A 75%, berarti, nah ini 75% ya, 369 dikali 75% didapat 276,75. Departemen Z yang dipakai untuk departemen B itu 25%. Berarti 25% dikali 369 didapat 92,25. Lalu jasa departemen Y yang dipakai departemen A 45%. Berarti 45% dikali 1.445. Didapat 650,25. Lalu yang jasanya yang dipakai departemen B 55% dikali 1.445 didapat 794. Untuk departemen X, alokasi jasanya itu departemen X itu 771 BOP-nya. Yang dipakai departemen A 60%, berarti 60% dikali 771, 462,60. Yang dipakai departemen B 40%. 40% dikali 771, 308,40. Nah, dari sini kita jumlahkan BOP dari departemen pembantu. Kita jumlahkan aja ini ke bawah dari sini. Nah, ini kita jumlahkan untuk departemen B. Totalnya 1.195,40. Di sini ada salah tulis, seharusnya jumlahnya bukan
40, melainkan sininya harusnya 65. Ya. Jadi 1195,65. Untuk departemen A, ini kita jumlahkan juga ke bawah. Nah, jumlahnya 1389,60. Sehingga dari sini kita totalkan jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi biaya dari departemen pembantu. Kita jumlahkan aja 2.175 ditambah 1.389,60 didapat 3.564,60. Lalu untuk departemen B 2.620 ditambah 1.195,65 didapat 3.815,65. Contoh 2. Biaya overhead pabrik langsung dan tidak langsung departemen-departemen pembantu dan produksi selama tahun anggaran 19X3 sebagai berikut. Departemen produksi, Departemen A 9 juta, Departemen B 15 juta, Departemen pembantu, Departemen X 3 juta, Departemen Y 5 juta. Jasa yang dihasilkan Departemen pembantu dibagikan menurut proporsi. Jadi jasanya Departemen pembantu nanti dipakai untuk Departemen produksi dan juga dipakai untuk Departemen pembantu lainnya. Jasa Departemen X dipakai untuk Departemen Y 10%. Dipakai untuk Departemen A 65%. Dipakai untuk Departemen B 25%. Jasa Departemen Y, pembantu Y, dipakai oleh Departemen pembantu X 20%, dipakai oleh Departemen produksi A 45%, dipakai oleh Departemen produksi B 35%. Jumlah BOP Departemen X setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Y. Nah, ini perhitungannya ini kita lihat di bawah. Nah, yang ini. Tadi BOP langsung dan tidak langsungnya Departemen X 3 juta dan Departemen Y 5 juta. Dari mana Pak 3 juta dan 5 juta? Kita lihat di atas di soalnya. Nah, ini Departemen. Ya. Kita kembali ke bawah. Nah, Departemen X itu jasanya dipakai Departemen Y. Berapa? 10%. Ini yang atas soalnya nih. Nah, ini ya 10% untuk Y. X berarti 3 juta ini ya dikali 10% untuk Y berapa? 300.000. Berarti di X-nya habis. Ya. 3 juta dikurang 3 juta 0. Pak, kenapa habis? Maksudnya nanti selain untuk Y, nanti dialokasikan untuk A dan B. Ya. Tetapi yang A dan B-nya tidak ditulis. Jadi, Departemen Y totalnya menjadi 5 juta ditambah 300, 5 juta 300. Alokasi Departemen Y untuk X berapa? 20% ini di atas. Nah,
20%. Berarti kita tarik ke bawah dulu supaya mempermudah. 5.300.000 dikali 20%, didapat 1.060.000. Berarti ini habis. Sehingga jadi 0. Ya. Departemen X-nya jadi berapa? 1.060.000. Alokasi X untuk Y berapa? 10%. 1.060.000 dikali 10%. 106.000. 10% tadi yang di atas. Kita lihat lagi supaya jelas. Nah ini. Ya. Nah, 10%. X untuk Y 10%. Y untuk X 20%. Nah ini. Nah ini. Ya. Nah, balik lagi. Sehingga departemen X-nya habis 0. Ya. Y-nya 106.000. 106.000 untuk departemen X berapa? 20%. Iya, berarti 106.000 dikali 20%. 21.200. Yang Y-nya habis 0. Yang X-nya ini kita jumlahkan jadi 21.200. Alokasi departemen X buat Y berapa? 10%. Berarti 21.200 dikali 10%. 2.120. Yang X-nya ini habis 0. Yang Y-nya ini 2.120. Lalu alokasi departemen Y untuk X berapa? 20%. Berarti 2.120 dikali 20%. 424. Nah ini bisa jumlahkan 424. Kita jumlahkan habis. Alokasi departemen X untuk Y 10%. Dikali 10%. 10% dikali 424. 42. Kita jumlahkan. 42 ini. Nah. Lalu alokasi BOP departemen Y untuk X 20%. 42 kali 20%. 8. Totalkan 8, ini totalkan 0. Habis itu udah terakhir, departemen X tadi kan 8 dikali 10%. Kita bulatkan aja jadi 1. Udah. Sini 1, ini 0. Udah selesai sampai dia mendekati 0. Nah dari sini angka-angkanya kita pindahkan untuk Y ya. Maaf, jumlah BOP departemen X yang ini X ya, departemen X. Nah, dari mana itu 3 jutanya ini? 3 juta, 1.060.000, terus 21.200, seterusnya. Kita tinggal jumlahkan, masukkan angka-angkanya yang dari mulai ini 3 juta terus. Nah, ini terus ke bawah 21 424. Nah, kita jumlahkan 8. Nah, ini kita jumlahkan di atas ini. Nah, ini jumlahnya berapa? 4.081.632. Untuk biaya overhead untuk departemen Y, nah kita jumlahkan yang ini ya, dari mulai ini 5 juta, terus 300, terus sampai yang ke bawah kita jumlahkan, ini 5.300.000, 106,
2.120, 42, dan 1. Totalnya 5.408.163. Yang kedua, ada metodenya metode aljabar. X tadi 3 juta. Ya, kita lihat di atas. Nih, X 3 juta. Nah, ini. Nah, X itu mendapat alokasi dari Y 20%. Ya. 20% yang ini. Ya. Nah, maka nanti rumus aljabarnya 3 juta plus 0,20Y. Pak, kenapa nggak ditulis 20%? 20% kan 20 per 100. 20 dibagi 100, 0,2. Y. Dan lalu untuk Y, yaitu kan 5 juta. Kita lihat di atas. Nah, ini Y. 5 juta. Y ini mendapatkan jasa dari departemen Y 10%. Berarti 10% X. Ya. Saya ulang. Y mendapatkan jasa dari departemen X 10%. Ini. Ya, 10%. Berarti 10% X atau 0,10X. Sehingga nanti untuk Y rumus aljabarnya 5 juta plus 0,10X. Nah, dari rumus ini kita substitusi, kita lihat di bawah sini. Kita lihat penyelesaian persamaannya. Kan tadi X sama dengan 3000 plus 0,20Y. Kita lihat di atas yang ini. Nah, ini. Nah. Untuk Y-nya itu kan 5 juta, yang ini plus 0,10X. Maka Y-nya ini kita bongkar. Tadi Y-nya berapa? 5 juta plus 0,10X. Sehingga kita turunkan X 3 juta plus 0,20 dikali. Nah, Y-nya itu kita masukkan rumus dari Y. Rumus dari Y tadi berapa? 5 juta plus 0,10X. Nah, kita teruskan. X 3 juta turunkan. Nah, 0,20 dikali 5 juta. 1 juta. 0,20 dikali 0,10X. 0,02X. Yang variabel X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita turunkan X-nya X 0,02X kita pindahkan. Plus pindah menjadi minus. Jadi X min 0,02X. Lalu 3 juta ditambah 1 juta, 4 juta. Turun ke bawah. X min 0,2X. Di belakang X ini kan sebenarnya ada 1 ya. Sebenarnya di sini ya 1X gitu ya. 1X min 0,02X gitu ya. Karena 1 tidak ditulis. Jadi X saja. Jadi 1 dikurang 0,02. 0,98X sama dengan 4 juta. Sehingga X-nya 4 juta dibagi 0,98. Didapat 4.081.633.
Lalu Y-nya, tadi kan rumusnya Y 5 juta plus 0,10 X. Untuk X-nya, ini kan nilai X-nya ini, nilai X-nya nih. Nah, ini nilai X-nya. 4.081.633. Kita masukkan aja. Sehingga Y, kita tulis di bawahnya, sama dengan 5 juta turunkan plus 0,10 dikali 4.081.633. Nah, ini dari X-nya tadi. X-nya kita masukkan nilainya. Kita teruskan Y 5 juta kita turunkan plus 0,10 dikali 4.081.633 didapat 408.163. Sehingga Y-nya 5 juta ditambah 408.163. 5.408.163. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.